Hai Super Loveku, apa kabar? Kalian semua baik-baik kah? Jika baik, ini adalah video mengenai janji takdir kamu sama dia. Janji takdir antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan atau orang yang dekat sama kamu. Kita akan buka dulu janji takdirnya itu apa. Ketika sudah janji takdirnya terbuka, baru kita akan reveal orangnya ya. Biar aku cerita dulu mengenai janji takdir kalian. Kita akan buka 3 kartu di sini. Is it safe for you to love? Oke. Teman-teman, aku bisa pastikan kamu sama orang ini adalah cinta sejati. Kalian ini adalah soulmate, ya. Kenapa? Kamu nggak mendapatkan feeling ini dari orang lain. Kamu hanya mendapatkan feeling ini hanya dari dia. Dia adalah orang yang membuat kamu kayak tergila-gila banget dibandingin sama orang-orang lain. Kalau kamu di sini punya deretan pacar, deretan mantan yang banyak itu, orang ini adalah orang yang benar-benar nggak bisa kamu lupain. Walaupun banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih-lebih, aku bisa make sure janji takdir kamu sama dia, kalian di sini cinta sejati, ya. Kita akan ambil di sini beberapa kartu. Aku akan ambil 7 kartu. Aku akan ambil 7 kartu di mana cinta sejati ini berlanjut. Wow, ada cross. Walaupun dia loncat, tapi itu pesan yang harus dibaca ya. Wow, ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Teman-teman, hubungan kalian ini berat banget sama orang ini. Berat banget. Wait ya. Energinya tidak biasa. Wow. Hai. Oke. Kita akan ambil lagi ya. Wow. Kamu benar-benar janji takdirnya ini sangat teruji. Gak ada kartu bagus di sini, teman-teman. Ya. Semuanya serba tidak pasti. Aku tahu kamu terkoneksi sama orang ini. Di sini ada cerita sebagai orang ketiga yang stuck perasaannya. Ada yang ya kalau ini cinta segitiga atau cinta segi 4, cinta di luar 2 arah, hubungan ini akan stuck ya, atau sekarang sedang stuck. Aku bisa bilang pada awalnya memang semua ini serba ketidakjelasan, ketidakjujuran. Ada energi di sini yang tidak pasti. Itu bisa datang dari dia atau dari kamu. Ini disesuaikan aja ya. Kalian bertemu dikarenakan takdir. Kalian bertemu dikarenakan fondasinya sudah salah. Walaupun ada karma di sini, karmanya bukan karma baik, teman-teman, karma buruk sebetulnya. Ketika kalian bertemu, kalian di sini adalah orang yang sudah lama tidak bertemu, tapi ketika bertemu kalian tuh saling mikirin, bahkan membuat dia kayak stres, nggak bisa tidur, ataupun kamu nggak bisa tidur. Ya, kalian di sini sudah kenal lama. Atau bahkan hubungan ini masih berlanjut sampai dengan sekarang, tapi belum ada kepastian. Dan aku bisa bilang di sini, hubungan ini hubungan pasti dengan orang lain. Gitu. Atau kamu yang di sini jadi orang ketiganya. Dan pasti hubungannya bukan hubungan 2 arah ya.
Tapi kamu happy, kalian jalan, kalian masih jalan walaupun ada gunung es depan mata. Ini terus berjalan. Beberapa energi di sini, walaupun kalian tidak bertemu secara fisik, selalu ada jalan kalian di sini komunikasi dari sosial media, atau ada pertemuan langsung, atau ada pertemuan atau ada hubungan rahasia di sini. Jadi kayak gitu ya, kalau nggak bertemu langsung, ya pokoknya intinya pertemuan rahasia. Kemudian tadi cinta kamu sama dia bisa aku pastikan berat banget. Tapi di sini ada intensitas tidak mau menyerah. Kenapa? Karena kalian berdua masing-masing belum ketemu sama yang lain mungkin, atau udah klek gak mau ke lain hati. Hubungan kalian ini berat banget ya teman-teman, penuh dengan lika-liku drama. Ya, ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa egonya masih besar, salah ya, nggak mau salah. Dan juga di sini belum ada solusi. Tapi dia bisa pastikan bahwa di sini mencintai. Kata-katanya cinta. Dia pengen sama kamu. Dia pengen dalam artian dimana dalam satu tempat hanya ada kamu sama dia. Lalu kita akan coba untuk afirmasikan kembali ya. Bagaimana selanjutnya? Ada kartu The Victory, The One. Aku bisa pastikan apa ya teman-teman? Kedepannya, entah salah satu dari kalian di sini akan memperjuangkan dan mulai ada kejelasan dari si gunung es ini. Dengan cara apa? Pelan-pelan berjalan. Pelan-pelan berjalan, melihat situasi kondisinya dulu. Wow. Ada kecocokan. Ada kecocokan, ada komitmen. Wah. Reflection masa depan. Aku bisa bilang ya, ini namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Aku bisa make sure dalam hal ini antara kamu dengan orang yang dijanjikan takdirnya dengan kamu. Begitu banyak hambatan, begitu banyak halangan, tetapi endingnya akan bagus juga. Kenapa? Karena di sini intinya perencanaan masa depan. Aku melihat adanya suatu pergerakan entah dari kalian, hubungan ini akan tetap berjalan ya teman-teman. Akan ada suatu kejelasan walaupun harapannya itu mungkin hanya berapa persen, hanya 50% mungkin. Tetapi hubungan ini akan berlanjut ke sebuah komitmen. Dan memang ini adalah refleksi masa depan dari yang kalian inginkan selama ini. Ini namanya yang aku bilang ya, mungkin semesta itu juga sudah kasihan menguji kalian. Begitu banyak berliku-liku, begitu banyak namanya satu masalah ya. Satu masalah yang aku bilang, satu datang, terus ada yang pergi, datang lagi. Ini berat sebetulnya buat kalian. Kalian bisa cek di sini ya. Ini kartunya nggak aku tutup ya. Aku benar-benar terbuka. Nggak bisa bilang yang indah-indah di sini karena kartunya memang nggak ada yang indah. Yang kalian jalani adalah seperti ini. Biarpun kartunya jelek, tetapi di sini pada endingnya akan ada pergerakan. Kita bicara future. Kondisinya kamu sekarang di sini memang sedang abu-abu. Tetapi hubungan ini itu masih berjalan, teman-teman. Ya.
Kedepannya akan ada pergerakan yang bagus. Walaupun ini pergerakannya, awan ini adalah refleksinya itu pelan, tidak jelas, tapi ada pergerakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang aku bilang adalah dari dia. Aku yakin kamu di sini ibaratnya sudah siap, tinggal menunggu dia kan. Nah, di sini aku bisa make sure kalau kalian pada akhirnya yang beruntung akan bersama. Ini jelas banget sih. Dia pun juga merasakan loh teman-teman, jatuh bangunnya di hubungan ini. Berapa banyak kamu menjauhkan diri dari dia, berapa banyak kalian baikan lagi. Karena ini akan terus rolling. Cinta sejati sebenarnya hubungan ini itu adalah hubungan yang murni. Janji takdir kalian di sini akan ada namanya komitmen. Aku harap kalau umur kalian masih seperti aku harap ya akan terjadi pernikahan. Tetapi kalau umur kalian sudah tua, sudah di atas 50 tahun, ya ini bukan berarti sebagai komitmen pernikahan ya teman-teman. Aku boleh make sure, tapi kita nggak pernah tahu, Allahu alam. Semua itu kembali ke Tuhan ya. Tapi ini lebih seperti kayak orang ini akan mendampingi kamu suka atau duka ya, walaupun itu hubungannya cuman hubungan sahabat, hubungan teman mesra, atau hubungan pacaran, tapi orang ini selalu ada ya. Kisah kalian dari sana, kisah kalian itu sebagai cinta sejati. Mungkin di abad ini kalian gak bisa sama-sama, tetapi kalian bisa saling mendukung. Itu kuncinya. Dengan tidak meninggalkan, tidak juga musuh-musuhan, kalian di sini masih ada ikatan. Sakit, tetapi ini memang udah janji takdirnya seperti itu. Kalian saling mendukung satu sama lain. Ya. Kemudian kita lihat di sini dengan pakai kartu tarot. Seven of Swords. Ada kartu Death. Ten of Swords. Ace of Swords. Six of Swords. Seven of Wands. Two of Cups. Buat kalian di sini yang memang tidak bisa menikah, ya, aku akan bacakan untuk janji takdir kalian. Kebersamaannya penting ya, karena kalian di sini adalah soulmate dan dia di sini akan ada terus di hidup kalian mau kalian sejauh apapun. Kalau kalian di sini sudah di atas umur 50, bahkan udah 60 tahun ke atas, menikah itu kayaknya impossible. Tetap harus berakhir dengan pasangan masing-masing. Di sini aku akan bukakan ya untuk kalian yang sudah berumur, yang sudah sepertinya kondisinya tidak mungkin. Di sini kalian kedepannya tidak akan lagi namanya merasakan sakit hati, karena memang ada pengikhlasan di sini. Semesta akan membersihkan pikiran-pikiran itu dari kalian. Keinginan untuk memiliki, jadi ego kalian akan dihapuskan sama semesta. Dimana di sini akan ada namanya suatu breakthrough atau ada fokus, ada penjelasan di sini. Ada suatu kejelasan dari hubungan kalian bahwa hubungan ini akan terus berjalan walaupun kalian tetap menjaga diri masing-masing. Ya, koneksi pernikahan itu akan ada. Tapi kalian di sini tidak akan meninggalkan. Di sini kalian akan menjadi
partnership yang pasti kalian akan terkoneksi terus. Ya memang buat orang-orang yang sudah berumur di atas 50 atau 60, hubungan ini adalah hubungan standar teman-teman. Yang pasti kalian akan mendapatkan perhatian lebih dari orang ini, dan dia pun begitu. Kalau menikah sudah tidak bisa karena memang umur sudah lanjut, sudah tidak mungkin kalian bersama. Kalian bersamanya bukan dalam ikatan pernikahan, tetapi dalam ikatan rasa atau emosi. Jadi aku bisa make sure ya. Jadi ada 2. Kalau kalian di sini sebelum di bawah umurnya di bawah 50 tahun, ada kemungkinan di sini ada refleksi masa depan bahwa kalian akan terjadi namanya komitmen. Dan kalian di sini bisa merefleksikan ke depannya seperti apa. Namun, jika kalian sudah di atas umur 50 tahun, ya komitmen untuk bersama itu susah sekali. Yang ada di sini kalian egonya sudah hilang, keinginan untuk memiliki sudah hilang. Kalian di sini akan bersama sebagai partner, saling mencintai. Pasangan kalian pun nanti akan mengerti kalau misalnya memang sudah yang penting tidak meninggalkan. Ya. Semua itu selesai. Oke. Sekarang kita akan buka untuk tujuan dari hubungan ini. Tujuan ikatan janji takdir kamu dengan dia. Kalau memang ini memang adalah true love atau cinta sejati. Kartu ini keluar 2 kali ya, ada Seven of Swords, ada Eight of Pentacles. Kita lihat pelajarannya, bukan hasilnya, kita lihat pelajarannya. Di sini, semesta mengajarkan dari hubungan ini adalah bahwa kita harus melihat hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita. Terkadang apa yang kita inginkan, yang kita usahakan itu belum tentu menjadi milik kita. Oke? Terkadang kita harus mengikhlaskan ketika kita punya keinginan atau kemauan di sini. Jadi dengan kesabaran kalian, dengan keikhlasan kalian, semesta pasti akan memberikan lebih. Semakin kalian berusaha, semakin kalian mengikuti ego, kalian makin akan dapat sedikit. Dengan mengikhlaskan, dengan mulai move on, dengan mulai menjalani aja apa yang ditakdirkan semesta kepada kalian, hasilnya akan menjadi lebih baik. Ini contohnya. Ada yang bisa menikah, ada yang memang sebagai cinta sejati, sebagai partner di dunia ini. Jadi nggak semuanya namanya orang cinta, orang suka, orang sayang harus bersatu. Kita semua tahu kok, bukan rahasia umum kalau kamu dan dia saling mencintai. Seberapa dalamnya sampai ke ujung bumi pun aku tahu. Tetapi di sini suratan takdir, suratan perjalanan hidup itu sudah ditentukan. Sudah written on the stone, sudah ada pengikraran. Kamu begini, kamu jadi, kamu enggak. Jadi mulai terbukalah ya. Aku nggak akan pernah tahu ya, karena tarot ini mungkin sebagian orang sebagai hiburan. Tetapi sebenarnya tarot ini bersikap sebagai psikolog kita. Apa yang harus kita lakukan? Kebijakannya harus bagaimana? Aku bisa make sure beberapa orang yang menonton tarotku, kalau nanti sudah mendapat pencerahan, nanti ketemu di siapa, kumat lagi gitu. Sebetulnya tarot itu nggak bisa dipadu-padankan semua tarot reader harus ngomong seperti ini. Kalau aku nggak seperti itu. Mungkin di kartu lain kamu A, di aku B. Di sini intinya harus ada penyembuhan, harus ada keikhlasan.
Kalau tarotku bilang ini buat kamu, karena ini sifatnya general reading, ini bisa siapa aja, bisa kamu cocok ataupun nggak cocok. Jadi, kita kembali lagi di sini. Harus pastikan semakin banyak kita berjuang ke ego kita untuk memiliki, kamu akan semakin dapat sedikit. Berpasrahlah, jalan aja. Straight to the point, ya. Jalan begitu saja. Intinya seperti itu di bacaan kali ini. Kita lihat energinya di sini, ada energi Pisces, Aquarius, Taurus, Leo, kemudian ada Sagittarius, Aries, ada Taurus, Gemini, kemudian Virgo, Aquarius, ya. Kita lihat lagi di sini. Yang harus kamu lakukan dari janji takdir, tidak perlu berbuat apa-apa tapi yakinlah, ya. Tidak perlu berbuat apa-apa tapi yakinlah bahwa cinta sejati kamu atau koneksi kamu sama dia ini akan ada positifnya. Ubah perspektif kamu kalau cinta itu harus dapat. Oke. Kita akan lihat di sini untuk inisialnya. DPZENCKLHQTF. Ya. Ini untuk kamu, teman-teman. Semoga kalian di sini terhibur, sekaligus diambil pelajaran. Kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf. Kalau personal reading, silakan ke deskripsi. Begitupun juga pembelian parfum Li Aura untuk membuka kecerahan aura kamu. Oke, see you. I love you. Bye-bye.